على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini ayatnya. Maka disebutkan kata fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Kenapa disebutkan fa'asaddaqa dulu? Baru setelahnya itu adalah minas sholihin. Karena sedekah itu luar biasa dampaknya, yang betul-betul membawa kebaikan pada urusan barzahmu itu sedekah. Bahkan saking begitu besarnya dampak kebaikan yang didapatkan dari sedekah, seakan-akan dia lebih dulu disebutkan kata sedekah daripada orang solih. Padahal maaf ya, sebenarnya orang solih itu sifatnya sedekah juga. Gitu. Kenapa nggak disebutkan satu? Misalkan di dalam ayatnya, kita bedah ayatnya. Kenapa nggak disebutkan di ayat ini? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa akum minas sholihin. Ya Allah, cobalah engkau menunda kematianku dengan waktu yang sedikit, waktu lagi, supaya aku ini bisa menjadi sebagaimana orang-orang yang solih. Kenapa? Kriteria orang solih itu salah satunya sedekah. Tapi yang menarik adalah, di dalam ayat ini, kata para ulama, Allah tidak menyebutkan dengan wa akum minas sholihin. Tapi Allah menyebutkan fasaddaqa dulu. Sedekah. Seakan-akan apa? Allah keluarkan dulu dari kriteria kesolihan. Allah keluarkan kata sedekah dulu. Baru setelah itu kata sholihin. Untuk menunjukkan apa? Betapa besarnya dampak sedekahmu pada urusan ketika berdiri di pengadilan Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya. Ini yang menjadikan kita memahami. Ya. Berarti sedekah itu besar. Kedudukannya besar banget. Gede banget ini kata sedekah ini. Sampai Allah sebutkan ini. Padahal sedekah bagian dari sifat kesolihan. Untuk memberi arti dan untuk membangunkan kita yang sedang sayang-sayangnya sama duit. Allah membangunkan, bangun orang-orang yang sayang sama duit itu loh, yang sama kertas-kertas yang kamu kumpulkan itu loh, sedekahkan. Karena dunia tetap akan hina, tapi kalau dunia kamu titipkan kepada Allah, itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak padahal. Itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak di akhirat. Itu yang menjadikan engkau tidur nyenyak sebagaimana pengantin ketika kamu di dalam kubur. Karena salah satu nikmatnya nanti ketika di dalam kubur itu apa? Salah satu nikmat besar ketika manusia itu di dalam kuburnya, mereka tidur kayak pengantin baru. Itu kan kata dalam hadis riwayat Bara bin Azib kan gitu, tidurnya kayak pengantin baru. Maaf, bukan Bara bin Azib, satu ulama lain. Lah, sedekah itu membuat kita tidur nyenyak. Tidak, sedekah itu membuat kita tidak bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan di alam barzah dan di pengadilan Allah. Maka akhirnya itulah yang menjadikan akhirnya paham. Di antara penyesalan manusia ketika manusia itu di dalam kuburnya adalah bagaimana manusia itu ketika mereka itu di dalam kuburnya adalah mereka itu adalah menyesal ketika tidak mampu bersedekah. Sedekahlah. Kalau kadang-kadang kita dibayangin, Ustadz nanti anak saya gimana? Gini Bapak dan Ibu, saya sampaikan nasihat untuk kita dan Ibu. Anak kita tetap akan mendapatkan takdir rezekinya sendiri. Bukan berarti kita tidak meninggalkan warisan untuk anak kita. Iya, tetap harus meninggalkan warisan gitu supaya anak kita tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Tapi ingat betul. Bagaimanapun anak kita punya takdir sendiri dalam rezeki. Jangan pernah kita menganggap bahwa warisan yang kita tinggal kalau untuk mereka itu lebih mencukupi mereka daripada apa yang dijanjikan Allah. Kenapa? Karena biasanya orang tua yang biasanya susah sedekah itu apa? Mikirin anak. Betul, boleh mikirin anak. Kita boleh meninggalkan warisan untuk menjadikan anak kita tidak menjadi pengemis. Iya, saya setuju itu. Saya tidak pernah meragukan kalimat itu. Dan kata para ulama salaf gitu, tinggalkanlah warisan yang cukup untuk anakmu supaya anakmu tidak menjadi peminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Oke, kita sepakat itu. Tapi bukan berarti semuanya harus kita tinggalkan untuk anak. Kenapa? Harus ada iman. Harus ada iman pada harta kita dengan sebuah keyakinan. Saya tetap harus memberikan kebaikan untuk diri saya. Dan kebaikan diri saya itu terletak pada sedekah saya. Kenapa? Karena sesungguhnya
ketika saya bersedekah dalam kebaikan, itu pun juga akan menambah keberkahan pada harta yang saya tinggalkan. Contoh, Bapak Ibu punya 1 miliar. Lalu Bapak Ibu akhirnya nggak mau sedekah. Umurnya sudah 55, umurnya sudah 60 tahun. Punya uang misalkan 1 miliar. Kita nggak mau sedekah. Kenapa? Oh, untuk anak saya nanti. Kita harus paham. Pertama, anak kita punya jalur takdir rezekinya sendiri. Yang kedua, jangan pernah merasa warisan kita mencukupi mereka. Dan yang ketiga, kita butuh terhadap 1 miliar itu untuk menjadi bagian kebaikan untuk melapangkan kita. Karena check-in kita nanti di hotel yang bernama Hotel Barzah, itu dari sedekah kita. Kan ayatnya jelas. Ini cara kita bayar check-in dulu. Ya, kita check-in dulu Hotel Barzah kita itu apa? Ya dengan sedekah kita. Lalu kita juga harus yakin yang keempat. Yang keempatnya apa? Kalau kamu sedekah, harta yang kamu tinggalkan 1 miliar pun akan diganti oleh Allah. Kalaupun tidak kamu dapatkan gantinya pas ketika kamu hidup, mungkin digantinya Allah ketika harta itu diwariskan dari orang tua yang pandai bersedekah. Allah memberkahi harta yang kita tinggalkan untuk anak. Kan begitu. Maaf ya, saya dapetin satu hal yang gini. Ada orang sama-sama meninggalkan warisan sama anaknya. Tapi ada langsung habis tidak bersisa. Ada orang meninggalkan warisan anaknya dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit daripada yang pertama. Tapi justru berkah anaknya cukup dengan itu. Dan akhirnya apa? Banyak kebaikan yang didapatkan oleh anak itu. Kenapa kok bisa beda? Sama-sama hukumnya warisan. Sama-sama warisan. Yang satu warisan, yang dua juga warisan. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Bisa jadi yang meninggalkan warisan yang pertama ini jarang sedekah. Allah tidak memberkahi harta itu ketika diwariskan. Artinya, ya sudah, sesuai dengan jumlah nominalnya habis-habis. Tapi yang kedua, karena ini ditinggalkan sama orang tua yang tetap dia mendahulukan Allah untuk bersedekah, Allah berkahi. Sehingga ketika diwariskan, itu bertumbuh kembang. Karena sedekah itu selalu menumbuh kembangkan harta dengan cara yang Allah ridha. Paham ya maksud saya di sini? Karena selalu masalah kita tuh sama kalau sudah tua. Saya mau ninggalin untuk anak saya, Ustaz, gitu. Ya, nggak salah, gitu. Tapi sekali lagi ingat ya, 4 ya. 1, anakmu punya jalur rezeki sendiri. 2, yang kita harus ingat adalah, anakmu punya jalur rezeki sendiri. Yang kedua, bahwasanya kita harus paham, bahwasanya kita tetap butuh sedekah kita. Kita butuh tetap sedekah kita untuk kebaikan kita. Yang ketiga, bahwasanya kita memahami betul bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu justru memberikan keberkahan pada harta yang kita tinggalkan. Dan yang keempat, yaitu adalah ketika kita mengeluarkan sedekah itu, maka tetap ada bagian yang kita tinggalkan untuk anak kita, tapi juga kita bersedekah. Supaya tidak menjadikan anak kita menjadi peminta-minta. Artinya jangan sampai kamu akhirnya semuanya kamu sedekahkan, lalu kamu tinggalkan anakmu tidak dapat apa-apa. Itu juga tidak boleh. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk meninggalkan warisan untuk anak kita menjadikan kita menjadi pelit. Kenapa? Khawatir. Justru nanti rezeki kamu yang kamu tinggalkan warisan itu tidak berkah. Akhirnya apa? Dipakai bisnis rugi, dipakai untuk berdagang jadi rugi. Beda kalau harta yang kita tinggalkan berkah. Karena kita selalu mensifati harta itu adalah harta yang kita sedekahkan. Dan ketika anak itu mewariskan harta yang berkah, dipakai bisnis menjadi kebaikan, dipakai berdagang menjadi keberkahan. Dan itu yang kita harus paham. Dan yang terakhir, Yaumun Nadamah, ini pembahasan yang terakhir. Yang terakhir adalah sesungguhnya ketika seseorang itu, ketika mereka dalam kondisi meninggal dunia, maka tidak ada yang mereka inginkan kecuali adalah ingin beramal soleh sebagaimana yang tadi di dalam ayat yang ke-10 surat Al-Munafikun. Tapi terutama adalah masalah sholat. Terutama untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan dan posisi sholat dalam kehidupan manusia. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Jadi ada 8 penyesalan dan marilah kita memahami betul ya dari apa yang kita jelaskan ini, bahwasanya kita mulai dengan sebuah opening statement tadi adalah mari kita belajar dari Abu Ishaq dan Riyah Al-Qaishi. Bahwasanya Abu Ishaq itu berkata, kita berada pada ruang dan waktu yang dimimpikan oleh orang yang meninggal dunia.
tentunya kita masih memiliki ruang dan waktu yang sangat mahal ini. Dan marilah kita memperbaiki amalan kita dan ketaatan. Ada banyak sekali penyesalan-penyesalan manusia yang ada dalam kehidupan. Setidaknya ada 7 yang kita bahas, dan kita tidak membahas semuanya ya. Tapi kita bahas hal-hal yang paling real dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah, apa tadi? Bagaimana ketika kita menyesal salah memilih teman dan sahabat. Penyesalan ketika kita diberikan keluarga tapi tidak memperingatkan, penyesalan ketika tidak menjadi muslim, penyesalan ketika manusia itu tidak takut kepada Allah. Lalu yang kelima adalah kita menjadi orang yang tidak mendengar nasihat, dan ini ada 3. Orang yang tidak mau merespon dakwah kenabian, orang yang kedua tidak pernah mau belajar sama sekali ilmu syar'i, habis urusannya untuk dunia doang, seumur-umur hidupnya, dan yang ketiga suka mengolok-olok nasihat yang datang kepadanya. Ya, kemudian orang-orang yang pelit ketika mengeluarkan zakat, dan orang yang mereka ingin beramal soleh dan ingin menegakkan kembali sholat. Semoga Allah memberi keberkahan pada ilmu kita. Semoga ilmu ini membentuk petunjuk pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita mengikuti petunjuk kenabian.